seorang Multiplier SMH dalam perkuliahan hukum. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana nasional kita, ya, hukum Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang asas legalitas. Maka asas legalitas itu merupakan asas yang pertama dan utama di dalam hukum pidana, ya, yang menjadi asas yang pokok, yang merupakan rujukan untuk penerapan sanksi, ya, maupun delik, ya, di dalam hukum pidana kita, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang asas legalitas, maka memang asas legalitas itu sudah dirumuskan mulai sejak adanya Kode Penal Prancis, ya. Jadi ini di Prancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte pada tahun 1801. Itu kemudian dia rumuskan di dalam Kode Penal Prancis, ya. Kemudian bunyi dari pasal tersebut adalah bahwa tidak ada suatu yang boleh dipidana selain karena suatu web, ya, yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah, ya. Jadi ini memang pengaruh dari positivisme hukum yang kuat juga terhadap asas legalitas ini, ya. Jadi lebih pada aliran pemikiran positivisme legalistik, ya, oleh John Austin. Jadi memang bahwa hukum itu harus memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu kemudian apalagi terkait dengan hukum pidana yang memberikan penderitaan atau nestapa kepada orang baik secara fisik maupun psikis, sehingga memang bahkan nyawa, ya, sehingga memang perlu adanya kepastian. Karena kemudian Prancis menjajah Belanda, maka kemudian kode penal ini diberlakukan di daerah jajahannya, ya. Pada tahun 1813 Prancis meninggalkan negara Belanda, kemudian negara Belanda ini dia mengadopsi, ya, menggunakan kode penal ini sebagai hukumnya, ya, pada hukum nasional, ya, yaitu pada tahun 1886 kemudian Belanda ini memperlakukan, ya, kode penal itu menjadi Wetboek van Strafrecht, ya, sebagai pengganti dari kode penal Napoleon tersebut. Saudara-saudara sekalian, karena kemudian Belanda ini menjajah Indonesia lagi, kemudian asas legalitas di dalam KUHP itu juga diberlakukan dari undang-undang dari Belanda, ya. Pada saat dia menjajah, maka kemudian diberlakukan di Indonesia adalah daerah jajahannya itu dengan disebut dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië. Jadi undang-undang Belanda itu diberlakukan di daerah-daerah jajahannya, ya. Dan kemudian diberlakukan di Indonesia pertama kali, yaitu pada tahun 1915, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918, ya. Jadi ditetapkan dan diberlakukan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, 1 Januari 1918 itu sudah diberlakukan pada saat dia menjajah Indonesia, ya. Kemudian pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda, dan pada tahun di negara Belanda pada tahun 1886. Saudara sekalian, setelah di Belanda dibuat pada 81 dan 86 diberlakukan, maka di Indonesia diberlakukan kepada kita, dan pada saat kita sudah merdeka, maka kita kemudian mengadopsi lagi, ya, undang-undang KUHP yang ada di negeri Belanda, di daerah jajahan itu sebagai hukum kita, yaitu dengan adanya pasal 2 aturan peralihan, yang Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa selagi belum ada hukum, maka untuk menutup kekosongan hukum, maka hukum yang lama tetap diberlakukan, ya. Hukum hasil jajahan diberlakukan untuk daerah, untuk negara kita. Sehingga tempat terjadi dualisme, ya, dualisme karena kita berlakukan itu, maka terjadi dualisme KUHP. Maka pada tahun 1958 ditetapkan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 1946 itu bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Di dalam
undang-undang kita atau kita kenal sekarang dengan KUHP, di situ diatur asas legalitas yaitu berada pada pasal 1 ya. Di mana pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi dikatakan pidana apabila memang sudah ada aturan yang diatur yang ada dalam buku 2 atau undang-undang di luar KUHP. Kalau tidak diatur, maka setiap perbuatan yang mungkin menurut masyarakat itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang salah, tapi kemudian atau menurut hukum agama perbuatan yang salah tapi itu tidak bisa dikatakan tindak pidana. Misalnya zina ya, antara yang dua orang yang belum menikah, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina karena memang undang-undang hukum pidana tidak mengaturnya. Saudara sekalian, hukum pidana ini kemudian menurut Kenneth Glenn ya, menyatakan bahwa dalam hukum internasional dan hukum perbandingan terdapat dua artikulasi yang paling sering ya, yang paling sering dikaitkan dengan prinsip legalitas, yaitu pertama adalah nullum crimen sine lege dan yang kedua adalah nulla puna sine lege ya. Artinya tidak ada kejahatan kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, dan kedua adalah tidak ada sanksi dapat dijatuhkan kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum. Oleh sebab itu kemudian Anselm von Furbeck ya, Furbeck mengatakan bahwa yang kita kenal dengan ad libitum yang asas hukum pidana, yaitu nullum delictum nulla puna sine previa lege penale, bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa perbuatan terlebih dahulu. Jadi harus ada hukum aturan yang telah ditetapkan baru kemudian dia menjadi hukum pidana. Sehingga asas legalitas ini esensinya yaitu menyebutkan ya, misalnya pandangan dari ya, Mujato mengatakan bahwa esensi dari asas legalitas ini pertama adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila belum diatur dalam undang-undang. Itu esensi pertama. Yang kedua adalah dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Nah, makanya kemudian dalam KUHP pasal 1 ayat 2-nya dilarang menggunakan analogi. Kemudian yang ketiga adalah aturan-aturan hukum itu, aturan-aturan hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut, ya. Berlaku asas non retroaktif. Namun dalam perkembangan kita terkait dengan undang-undang di luar KUHP, ada undang-undang tertentu yang dia berlaku surut, yaitu undang-undang tentang terorisme ya, pemberantasan tindak pidana terorisme dan undang-undang tentang peradilan HAM. Ya. Itu dapat diberlakukan secara surut, asas retroaktif. Jadi dia menerobos asas non retroaktif dari dimaksud dalam asas legalitas. Itu hukum itu tidak perlu berlaku surut. Namun dalam kejadian yang di Bali ya, kemudian karena belum tidak ada terjadi kekuasaan hukum, maka kemudian hukum itu dibuat dan diberlakukan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Maka kemudian di dalam undang-undang terorisme itu berlaku asas retroaktif. Dia menerobos asas non retroaktif yang merupakan esensi daripada asas legalitas. Ya, oleh sebab itu asas legalitas ini ya, pandangan kedua dari Hans Meister ya. Hans Meister mengatakan bahwa ada ya 7 makna daripada asas legalitas. Yang pertama, asas legalitas itu tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana menurut undang-undang ya. Kemudian yang kedua, tidak ada penetapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Yang ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Yang keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas ya. Kurang jelas, jadi harus itu jelas deliknya, nggak boleh ada sama-sama, nanti multitafsir. Kemudian yang kelima adalah tidak ada kekuatan surut ya. Pemberlakuannya tidak boleh berlaku surut ya, ketentuan pidana itu. Yang keenam adalah tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketujuh adalah penuntutan pidana yang hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Ini kan pemikiran dari Meister ya. Tapi itu adalah pemikiran yang kemudian murni adalah berpikir seorang legalistik. Namun dalam perkembangan ilmu ya, filsafat ilmu ini adalah selain pemikiran legalistik, ada pemikiran yang teoritis, ada pemikiran etis ya, tentang hukum itu keadilan dan sebagainya.
apalagi perkembangan Egon Ehrlich terkait dengan living law dalam pemikiran sosiologi jurisprudence atau von Sapigny dalam mazhab sejarah, ini kan sudah bertentangan dengan pemikiran. Nah, sehingga pemikiran ini kemudian dalam perkembangan hukum pidana kita dalam RUKP kemudian diterobos ya, di dalam RUKP terbaru kita tahun 2019 yang mau disahkan kemarin itu dirumuskan ya, tadinya dia hanya satu pasal, kemudian di 2019 ini dia sudah pisahkan ya, karena ini mencoba untuk mengatasi kritikan-kritikan dari pemikiran-pemikiran positivistik ya, sehingga kemudian ayat 2 itu suatu pengalihan ya. Pasal 2 ya. Tadinya dia hanya satu pasal yang terdiri dari 4 ayat. Kemudian dalam perkembangan RUU-nya dia pisahkan lagi ya, bahwa hanya pasal 1 tetap ya, ayat 1 dan ayat 2 yang ada di UKP, dan kemudian selain berlaku pasal 1 berlaku juga ya pasal 2 ya, yaitu yang berlaku hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini sudah kemudian pemikiran aliran filsafat dari pemikiran yang lain untuk diakomodir dalam hukum pidana kita. Saudara-saudara kalian ya, jadi hukum pidana ini nulum delictum ya, yang dimaksud ini adalah hukum asas legalitas yang dimaksud ini adalah bahwa dia tidak boleh ada unsur-unsur lain selain daripada unsur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kalau ya hukum yang lain, hukum pidana adat maupun hukum pidana misalnya Islam, itu tidak bisa kemudian digunakan apabila dia tidak dirumuskan secara jelas di dalam suatu produk perundang-undangan. Maka kita lihat produk perundang-undangan yang boleh mengatur ya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, bahwa yang dapat mengatur tentang sanksi pidana hanya setingkat undang-undang dan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota, itu yang boleh ada hukum sanksi pidana. Saudara-saudara sekalian, di dalam perkembangannya kemudian ya, pemikiran bahwa asas legalitas ini sebenarnya posisinya adalah untuk ya mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara ya, suatu pandangannya supaya negara kemudian tidak absolut ya. Jadi para penguasa ini mau melakukan sesuatu harus ada dasarnya, tidak bisa kemudian karena ada ya dikritiki oleh rakyat kemudian karena kewenangan dia bisa menerjemahkan. Ini maksudnya ya untuk mengatasi perbuatan-perbuatan yang absolut ya, perbuatan-perbuatan yang melewati batas kewenangannya ya. Jadi tujuan utama dari asas legalitas ini semata-mata untuk membatasi kewenangan yang mungkin ya timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu ya. Memang membuat untuk para penguasa ini tidak bisa kemudian sewenang-wenang untuk tidak suka sama lawan politik dan sebagainya. Nah, itu ya dari perspektif itu juga dapat dibenarkan ya. Tapi dengan era ya kita yang masuk pada era demokrasi, jadi sebenarnya itu pasal itu dibuat pada saat memang pemerintahan pada saat itu yang absolut ya. Tapi pada saat kita sudah masuk di era demokrasi yang memang serba terbuka, sistem kontrol yang banyak, lembaga-lembaga pengawasan yang banyak terhadap kekuasaan, maka sebenarnya kita juga sudah tidak bisa lagi khawatir ya dengan kita memang sudah harus berubah dari pandangan yang legalistik kepada pandangan yang empiris ya, yang sosiologis. Nah itu ya. Kemudian di dalam KUHP ini kemudian dia mengalami perubahan ya, di dalam KUHP ini dalam proses pembaruan hukum pidana kita sudah mulai mengalami perubahan ya. Perubahan di dalam menyusun RUU KP kita sudah mulai mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat ya. Memang kenapa kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakomodir, karena memang kita kembali lagi pada aliran-aliran filsafat hukum yang menyatakan bahwa ya, dari aliran pemikiran mazhab sejarah konsep itu bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama jiwa bangsa. Jadi hukum itu tidak dibuat tapi dia bersama dengan rakyat itu, hingga kemudian hukum itu efektif diberlakukan karena dia bersama dengan kehendak rasa keadilan masyarakat. Di mana masyarakat merasakan damai, maka itulah kemudian hukum itu tumbuh bersamanya.
Nah, beda dengan asas legalistik yang kemudian aliran legalistik ini yang dibuat oleh penguasa sesuai ya perspektif kewenangan, kekuasaan, sudut pandang penguasa, itulah yang kemudian dibuat untuk diberlakukan kepada rakyat. Nah, ini dua sudut pandang aliran pemikiran yang sangat kontradiktif dan sangat berbeda. Oleh sebab itu kemudian RUKP kita itu mencoba untuk mengakomodir pemikiran ini. Nah, pemikiran ini juga bukan hanya mazhab sejarah ya, oleh juga pemikiran dari pemikiran Evan Ehrlich ya, di Finlow, dari pemikiran mazhab aliran sosiologi jurisprudence, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Jadi artinya hasil riset pemikiran ini bahwa sesungguhnya yang baik itu adalah yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, apalagi ada pandangan dari Charles Ramprod ya, bahwa hukum modern adalah hukum yang substansi menurut rasa keadilan, yang didukung oleh pandangan teori dari David Angel, bahwa di waktu tertentu dan tempat tertentu hukum itu bisa modern, bisa tidak, karena memenuhi rasa keadilan. Nah, kalau misalnya hukum di Papua ini bisa adil, bisa modern karena memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada di sini, dan bisa juga diterapkan di Jawa, bisa jadi tidak modern karena di Jawa tidak memenuhi rasa keadilan mereka. Begitu pula hukum yang ada di hukum adat yang ada di Aceh, mungkin adil di sana, tapi untuk di Papua tidak dapat dikatakan adil. Nah, itu pandangan David Angel terkait dengan pandangan Charles Ramprod bahwa hukum modern adalah hukum yang substansinya menurut rasa keadilan. Jadi dia cari keadilannya. Nah, ini kembali pada pemikiran lebih dominan dia menggunakan pemikiran dari aliran etis, ya. Nah, tapi kalau aliran sosiologi jurisprudence juga mendukung bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Nah, cuma satu pemikiran yang berbeda itu legalistik ya, dia memang berbeda dengan pemikiran yang lain. Oleh sebab itu kemudian hukum hidup dalam masyarakat itu tidak kemudian dalam RUKP kita, RUKP kita hingga pada saat kemarin mau disahkan itu masih diberlakukan ya. Walaupun kemudian banyak pro kontra dari para ahli hukum yang bertentangan, ya. Nah, perdebatan bahwa ini tidak boleh ini karena berlakunya hukum yang hidup itu sama saja juga sudah masuk menerobos asas bahwa hukum pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi. Karena hukum adat itu hukum yang tidak tertulis, maka sehingga banyak ya menggunakan analogi, karena memang pengambil keputusan dalam masyarakat hukum adat adalah para ketua adat, mereka orang yang bijaksana, yang hidup sederhana, bijaksana, sehingga dalam memutuskan suatu perkara pidana adat selalu ya lebih banyak menganalogikan ya, lebih banyak muncul kearifan-kearifan, kebijaksanaan itu dari hasil analogi. Dan ini bagaimana kemudian di dalam hukum nasional kita. Nah, ini perdebatan-perdebatan yang kemudian dari rumusan RUKP ini selalu mengalami perubahan sehingga pada saat ya saat sekarang kemudian juga memang sudah menjadi ini ya, sudah diakomodir di dalam hukum nasional kita ya. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang asas legalitas ini memang menjadi perbincangan, perdebatan, tapi kemudian dirumuskan. Nah, di dalam tadinya itu hanya satu pasal yang terdiri dari 4 ayat ya. Ayat 1 tentang asas legalitas formal, ayat 2 terkait dengan larangan analogi, ketiga tentang pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, kemudian ayat keempat itu tentang syarat diberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam pembaruan yang sekarang 2019 dia terdapat 2 pasal. Yang pertama pasal 1 dalam RUKP 2019 menyebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, ini sanksi pidana ini ya, asas legalitas ini juga kemudian dia tumbuh dan berkembang bersama perkembangan teori-teori pemidanaan. Yang tadinya hanya berlaku sanksi pidana, kemudian di situ di dalam itu adalah berlaku selain sanksi pidana dan atau juga sanksi tindakan. Jadi bisa diberlakukan bersamaan, bisa juga alternatif ya berlakunya sanksi tindakan. Nah, ini terkait dengan perkembangan teori pemidanaan tentang teori treatment ya, bahwa harus pemidanaan itu harus dilakukan jangan pemidanaan tapi harus sanksi tindakan. Nah, oleh sebab itu kemudian asas legalitas ini sudah mengalami perubahan ya. Jadi bukan hanya sanksi pidana tapi kemudian sanksi tindakan. Ya.
Seharusnya juga harus ada di dalam sanksi imbalan ya, menurut teori tersisa hukum pidana. Maka selain sanksi pidana dan atau sanksi imbalan ya, itu harus pandangan saya bahwa seharusnya untuk lebih Indonesia ya, karena memang teori sanksi tersisa hukum pidana, 3 sistem sanksi hukum pidana adalah teori yang berasal dari pemikiran anak bangsa ya. Oleh sebab itu seharusnya kalau mau lebih Indonesia, maka seharusnya rumusannya itu bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan ya, sanksi pidana dan atau sanksi imbalan kecuali atas ya, kekuatan hukum yang berlaku ya. Nah, ini harusnya. Tapi kemudian dalam rumusan baru hanya sebatas muncul sanksi pidana dan sanksi tindakan saja, belum kemudian sanksi imbalan. Saudara-saudara sekalian, dalam penetapan sanksi pidana itu dilarang menggunakan analogi, itu di dalam ayat tujuannya ya. Jadi dilarang menggunakan analogi ya. Jadi yang pertama yang dimaksud dalam pasal 1 itu bahwa tidak boleh bertentangan undang-undang, itu dimaksud adalah karena dihirat peraturan perundang-undangan kita ya, undang-undang 11-12 bahwa tidak boleh peraturan perundang-undangan itu yang boleh mengatur hukum perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana hanya setingkat undang-undang dan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota yang boleh mengatur tentang sanksi pidana. Itu di penjelasannya yang disebutkan demikian ya. Jadi hanya yang mengatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Ya. Nah, peraturan daerah ini maksudnya supaya agar hukum adat itu, ya hukum pidana adat, hukum hidup masyarakat itu harus diundangkan dalam peraturan daerah, baru kemudian dia menjadi sanksi yang dapat diterapkan dimaksud dalam asas legalitas. Ya. Nah, jadi lebih lagi kepada positivisme bahwa untuk meminimalisir analogi tadi, maka hukum yang ada dalam masyarakat itu kemudian harus dianalogikan, harus diundangkan dalam peraturan daerah. Ya, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana itu harus ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Jadi memang sudah harus dirumuskan. Sedangkan dimaksud ayat 2 tentang tidak boleh analogi, dalam penjelasan disebutkan bahwa analogi adalah penafsiran dengan cara memperlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang diatur dalam undang-undang. Jadi analogi ini lebih pada tidak boleh ada penafsiran yang cocologikan ya, atau di sini kita dalam hukum Islam kita kenal dengan kias, tidak boleh mengkiaskan ya. Analogi tidak boleh mengkiaskan sesuatu ya. Jadi tidak boleh ada penafsiran lebih ya. Nah, itu yang dimaksud ya, analogi. Jadi memang analogi juga di dalam penjelasan huruf KP itu juga sudah dijelaskan. Saudara-saudara sekalian, kemudian di pasal 2 ya, pasal 2 dikatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ya, atau asas legalitas tadi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Ini ya, jadi ini suatu rumusan yang benar-benar menurut saya ya, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi ketentuan sebagaimana masuk pasal 1 tidak boleh tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun belum perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini ya. Kemudian yang kedua adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksud pada ayat 1 itu berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat berharap. Ini jadi di dalam penjelasannya diuraikan yang maksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ya, yang ditentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Jadi dia batasi bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat ya.
hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat tersebut di Indonesia ya, masyarakat adat tersebut. Nah, di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis ya, yang hidup dalam masyarakat yang berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Masih berlaku hukum adat ya, terutama di Papua yang masih berlaku sekali ya, yang menentukan bahwa seorang patut dipidana ya. Jadi untuk memberikan dasar pengenai berlakunya hukum pidana ini delik adat ya, maka perlu ditegaskan dan dikomposisikan oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah ya. Jadi harus dibuat dalam peraturan daerah masing-masing tempat ya, yang memperlakukan hukum adat yang mengatur tentang hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sebuah tindak pidana adat ya. Keadaan seperti ini yang tidak akan mengesampingkan dan atau tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi. Tapi ini sebuah kontroversi pemikiran yang bahwa tadinya analogi itu kan tidak boleh dikiaskan, tapi kemudian asas legalitas tidak boleh dianalogikan, tapi kemudian dia mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya. Nah, di dalam rumusannya bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat diberlakukan walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini ya. Jadi artinya tidak diatur dalam KUHP ya. Tidak diatur dalam KUHP. Tapi kalau di luar KUHP, di luar undang-undang itu harus diatur di dalam peraturan daerah ya. Jadi walaupun di dalam KUHP tidak ada, tapi harus ada dalam peraturan daerah atau peraturan perundangan di luar KUHP ya. Nah, inilah suatu pemikiran. Nah, pertama adalah yang dimaksud dalam hukum hidup adalah hukum adat. Nah, sekarang kita kembali lagi, hukum adat di Papua ya, tentu ya berlaku hukum adat murni, tapi kemudian di Aceh atau Sulawesi, Padang ya, hukum adat itu terkadang hukum agama yang kemudian menjadi turun-temurun jadi hukum adat. Ya. Hukum agama itu adalah hukum Islam. Ya. Jadi dia bisa menjadi hukum Islam yang kemudian dia menjadi hukum adat. Ya. Nah, ini kan pemikiran Soekarno di bawah hukum yang ya asas asas-asas berlakunya hukum adat ya, asas teori-teori tentang berlakunya hukum adat bahwa hukum yang hidup di Indonesia ini adalah hukum adat. Nah, di mana hukum adat ini juga merupakan hukum dari hukum agama ya, yang kemudian karena hukum agama yang dilakukan secara turun-temurun kemudian dia berlaku hukum adat ya, pemikirannya penelitian dari Soekarno. Jadi kita lihat bahwa banyak daerah-daerah yang kemudian sudah ada perda-perda syariah ya, karena memang itu hukum hidup dalam masyarakat ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kemudian hukum agama yang diambil, maka hukum agama ini salah satu sumbernya adalah kias ya. Nah, kias ini adalah analogi. Kalau kemudian perda itu dibuat, kita kan tidak bisa kemudian mengatakan itu perda Islam atau perda syariat, tapi itu bisa diklaim bahwa ini perda tentang perda hukum adat ya. Jadi masyarakat bisa kemudian pemerintah setempat bisa mengklaim bahwa ini bukan perda agama ya, perda syariat, tapi ini perda adat ya. Karena hukum yang hidup dalam masyarakat ya. Karena dalam teorinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebuah pandangan bahwa sesungguhnya hukum yang hidup dalam masyarakat bukan hanya hukum adat tapi juga hukum agama. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi lebih rumit lagi ya. Tapi menurut pandangan saya bahwa memang harus jelas diatur ya. Bahkan hukum agama itu harus menjadi salah satu daripada bagian pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Di dalam penjelasan ini dia hanya membatasi hukum adat. Ini sangat menurut saya belum masuk dari substansinya. Nah, harusnya juga dipisahkan sekalian karena kemudian nanti ya ada perda-perda yang muncul yang mengklaim bahwa itu perda adat, tapi kemudian itu berdasarkan hukum agama. Nah, saudara-saudara, nah itulah yang kemudian pembaruan hukum yang hidup tadi. Nah, tapi pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu memiliki syarat ya. Nah, syarat pertama adalah ya,
hukum itu hanya di tempat hukum itu hidup ya. Artinya hukum adat Papua hanya berlaku untuk orang Papua saja. Ya. Tapi kemudian di Papua ini masing-masing daerahnya ada suku ya. Sukunya banyak di Papua ini. Berarti di Papua ini setiap perda kabupaten kota ya yang lebih dapat mengakomodir. Di satu kabupaten kota itu lebih dari berapa suku. Bagaimana mengakomodir berbagai macam suku ini ya. Misalnya kalau di Maluku Tenggara contohnya itu hanya satu suku ya, suku K ya. Berarti itu hanya ya cocok kan diberlakukan untuk suku K ya, satu kabupaten itu semua. Tapi kalau bagaimana dengan di Papua satu kabupatennya terdiri dari bisa 2 atau 3 suku atau 4 suku, hukum adat mana yang mau dipakai ya? Karena pada saat dipakai maka suku yang ada juga harus tunduk, karena itu dia berlaku pada tempat itu yang dimaksud adalah kabupaten, karena dia bentuk perda, maka perda itu berlaku untuk seluruh yang ada di tempat itu ya. Termasuk orang Jawa atau Kalimantan yang ada di Papua, maka apabila dia tinggal di Jayapura maka hukum adat di pertemuannya harus berlaku juga untuk dia ya. Ini kemudian bertentangan dengan karakteristik dari hukum adat, bahwa hukum adat itu hanya berlaku untuk suku tersebut saja ya, tidak berlaku untuk orang lain, tidak tunduk pada orang lain. Tapi kemudian hukum adat itu diberlakukan, maka kemudian hukum adat itu akan berlaku untuk orang lain. Nah, orang kan tunduk ya pada hukum adat itu, padahal hukum itu adat itu kepada masyarakat sukunya sendiri, ya. Dia tidak boleh berlaku pada suku lain, ya. Nah, ini kan rancu dalam pemikiran menurut saya. Asas legalitas ini harus dirumuskan lagi ulang ya, harus memikirkan kembali lagi dengan riset ini sepertinya kurang riset ini yang menyusunnya. Saudara-saudara sekalian, itulah kemudian yang kita perlu mengkritisi. Oleh sebab itu menurut saya bahwa pasal ayat 2 tentang larangan analogi itu kita hilangkan saja ya. Karena memang kita sudah bukan lagi murni legalistik ya, kita sudah campuran ya, mixed law ya. Di dalam aliran pemikiran semua sudah masuk, legalistik, social jurisprudence, mazhab sejarah, semua sudah masuk bercampur jadi satu, dimana kita mencari substansinya itu keadilan. Jadi yang kita kejar adalah keadilan. Terus kemudian sistem demokrasi kita sudah berubah, bukan lagi negara-negara kita menjadi negara otoriter ya, negara dengan kekuasaan terpusat. Tapi kita sudah masuk di era demokrasi di mana semua ada banyak lembaga pengawas dan sebagainya. Maka pandangan saya bahwa analogi itu sebaiknya dihilangkan saja pasal larangan analogi. Karena di dalam hukum adat, hukum hidup masyarakat, hukum adat, hukum agama, analogi dipakai. Bahkan lebih, kenapa dia tumbuh dan berkembang selalu memiliki rasa keadilan, karena ada analogi tadi, ada kias tadi ya. Hukum agama itu dia tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan ya, karena hukum Islam itu bisa menyesuaikan dengan zamannya, karena memang ada analogi ya, ada kias di dalam sehingga dia menyesuaikan ya, dia tidak, hukum itu tidak terlambat. Tapi kalau kita batasi maka hukum itu akan terlambat, dia akan, kita dalam mengakomodir pasal 2 ini nanggung sekali ya. Harusnya kita secara utuh memperlakukan, maka hilangkanlah analogi, kita gunakan kemudian hukum yang hidup, jangan saya hukum adat tapi hukum agama juga. Kalau hukum agama Islam juga berlaku sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat ya. Bahkan ya hukum adat itu lebih banyak karena hukum agama ya, teori Hazairinya tentang teori berlakunya hukum adat. Saudara-saudara sekalian ya, itu pandangan kritis saya ya terhadap perkembangan hukum pidana kita. Kemudian selain tempat hukum itu hidup, kemudian dia juga harus memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila ini ya, menurut para banyak ulama bahwa nilai-nilai Pancasila semua nilai-nilai yang diambil dari Al-Quran. Dalam hukum agama Islam itu juga ada di dalamnya. Nilai-nilai yang dalam Pancasila juga itu di dalamnya adalah nilai-nilai hukum adat ya. Jadi hukum hidup ini sudah ada di dalam, makanya Pancasila itu ciri khas Indonesia karena dia mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat kita, hukum adat dan hukum agama yang dirumuskan di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Ya. Jadi apanya yang kemudian menjadi pertentangan? Ya. Yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI. Ya. Jadi
hukum yang hidup dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Nah, tentu jangankan itu ya, undang-undang itu dibuat bertentangan dengan undang-undang dasar saja dapat judicial review. Ya. Jadi bagaimana kalau kemudian perda itu bertentangan dengan undang-undang dasar? Ya, kan tidak bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tapi judicial terhadap judicial review terhadap di Mahkamah Agung ya. Kalau peraturan daerah tingkat di bawahnya undang-undang, maka dia menurut terhadap undang-undang. Nah, ini kan jadi rancu lagi. Di satu sisi kemudian perda disuruh diatur undang-undang, diatur di dalam perda, tapi kemudian asasnya menyebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, harus sesuai dengan undang-undang dasar NKRI. Ya tentu perda itu secara hierarki dia harus sesuai dengan undang-undang di atasnya, bukan undang-undang dasar. Ini kan melampaui ya, jauh sekali ya tingkatannya ya. Dia harus setingkat, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, bukan undang-undang dasar. Nah, nanti undang-undangnya yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia ini kan yang diakui ya, yang ada diatur dalam undang-undang dasar. Ya, maka undang-undang diuji itu bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia yang dimaksud dalam undang-undang dasar, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari situ. Ya, tidak boleh kemudian kita menerjemahkan HAM itu menurut perspektif kita. Ya, yang kita akui sebagai HAM itu ini tidak boleh bertentangan. Inilah rumusan yang overload ya. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan asas ya, sesuai dengan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Nah, ini masyarakat beradab ini ya. Apakah kemudian pada zamannya masih ada masyarakat yang tidak beradab? Apakah kemudian masyarakat ada yang tidak beradab? Nah, ini kan rumusannya menurut saya masih kacau juga ya. Jadi pandangan kritis saya bahwa asas legalitasnya harus, karena dia adalah pertama dan utama, maka harus kita clear dulu asas legalitasnya. Kalau tidak clear, ya, saya khawatir ya pimpinan kita amburadul ke depan, bukan lagi cocok tapi lebih amburadul. Ya. Jadi memang asas legalitas dari secara teoritis ya, dari perspektif teoritis memang ya ada aliran pemikiran yang mendukungnya ya. Ya itu aliran sosiologi prudence ya, dari Ibn Erik, aliran pada sejarah dan konservatifnya. Ini memang memberi support dukungan kepada berlakunya asas legalitas ya. Jadi tadi pasal 1 adalah asas legalitas formil, maka pasal 2-nya adalah asas legalitas materi ya. Itu saja kajian kita tentang asas legalitas. Mari kita diskusi untuk lebih dalam lagi, menarik untuk kita kritisi rumusan asas legalitas dalam pemburuan hukum pidana kita yang ada dalam RUU KP tahun 2019. Itu saja dari saya, Dr. Ahmad Rifai Rawarin, SH MH. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.